bersama saya Rini Rustam dan hari ini saya masih berada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara dan hari ini saya ditemani oleh dua orang yang ganteng-ganteng dari Disdam Damkar Matan Kutai Kartanegara. Nah, saya kali ini ditemani oleh bagian bidang 2 yaitu Kepala Bidang atau Kabid Pemadam dan Penyelamatan Bapak Andi Muhammad Yahya. Siap. Atau biasa dipanggil Bapak Andi ya. Dan di sampingnya ya ada Kepala Seksi Pemadam dan Investigasi Bapak Muhsin. Siap. Alatas. Ya. Nyanyi dangdut dulu Pak. Ya. Ya, untuk mengawali hari ini ya kita ada yel-yel Pak ya. Ya, kita yel-yel dulu. Yel-yel dulu deh. Damkar. Silakan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Damkar. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan Pak. Ya, baik. Karena di sini ada Bapak Kabid ya. Mungkin untuk mengawali obrolan kita hari ini ya, obrolan santai ya. Jadi santai-santai aja. Ya. Oke, Pak Andi. Dari bidang yang Bapak bawahi ini ada seksi apa aja nih Pak? Ya. Mungkin kami dari Bidang 2 akan memperkenalkan Bidang 2 itu apa aja sih. Jadi kami dari bidang pemadaman dan penyelamatan itu membawahi 3 kepala seksi. Yang pertama seksi operasional itu mengurusi operasional di Bidang 2. Kemudian yang kedua ada kepala seksi pemadaman dan investigasi. Kebetulan Pak Muhsin itu intinya Bidang 2 sebenarnya ada di sini karena berhubungan semua tentang pemadaman. Jadi kalau ada kegiatan kebakaran maka bidang seksi Pak Muhsin ini akan terjun langsung mengkoordinir semua regu-regu yang akan melaksanakan tugas pemadaman itu. Kemudian yang ketiga adalah seksi penyelamatan dan evakuasi. Ya ini termasuk seksi yang baru dan sekarang beban kerjanya itu sangat-sangat kompleks dan banyak di bidang penyelamatan ini. Karena itu semua menangani semua kegiatan yang membahayakan untuk ke masyarakat, termasuk evakuasi hewan liar, kemudian bencana alam, banjir, gempa bumi. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang mengancam, membahayakan keselamatan manusia bisa kita tangani, termasuk melepas cincin. Kemudian karena itu membahayakan Pak ya. Bahkan ada yang terbaru sampai laporan KDRT juga ada masuk ke kita. Ada ya? Jadi memang selama batasan ruang lingkup dari penyelamatan yang membahayakan lainnya itu belum diputuskan, maka kita akan membantu semua keluhan masyarakat. Intinya kita selalu siap 24 jam dalam membantu masyarakat Kutai Kartanegara. Berantem sama pacar Pak masuk nggak? Itu mungkin dari opsi lainnya. Dan ada satu lagi, ada juga yang datang ke Damkar ini untuk merayakan ulang tahunnya. Merayakan ulang tahun di depan petugas Damkar. Oh iya? Ada. Jadi itu mereka datang ke sini atau apa tuh Pak? Atau Damkarnya yang datang ke situ untuk merayakan ulang tahun? Mereka datang ke sini. Jadi mereka ke sini membawa kuenya. Ya. Pokoknya katanya sih ya request dari pasangannya lah mungkin. Saking ini ya, mungkin saking ngefansnya sama Damkar ya. Iya, Pak, ya? jadi kayak agak nyeleneh gitu dah. Tapi mau tidak mau kita layani. Oke. Nah terus kepala bidangnya ini dari atasan ke kepala bidang dulu, baru kasih gitu Pak ya? Ya, jadi di OPD ini kan yang jabatan tertinggi kan kepala dinas, kemudian ada sekretaris, kepala bidang, kemudian kepala seksi. Untuk bidang 2 ini merupakan inti daripada dinas Damkar Matan. Karena disinilah tugas atau beban daripada dinas Damkar itu berada. Jadi kita ada acuan atau panduan bahwa kegiatan penyelamatan atau pemadaman kebakaran itu maksimal 15 menit laporan diterima itu harus kita laksanakan atau harus berada di tempat. Jadi kontraknya adalah respon time namanya, itu maksimal 15 menit. Dan ada beberapa daerah itu di bawah 15 menit itu, yaitu seperti Surabaya itu 7 menit, kemudian DKI di Tangerang itu 10 menit.
untuk damkar kukar tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan evaluasi 15 menit itu. Saya jamin kalau untuk wilayah Kota Tenggarong sebenarnya kita bukan di 15 menit. Kita mainnya di 10 atau 8 menit. 10. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah posisi strategis daripada pos kita. Makanya kita kan ada pos Mako di sini, kemudian kita ada satu pos Di Patimura. di Patimura. Oh, di Nah, Patimura itu Oke. untuk memenuhi mencapai target di bawah 15 menit itu. Karena kalau cuma ditangani dari pos Mako ini kan sampai ke kota mungkin 5 menit, 10 menit atau sampai di atas seperti Maluhu, Bakoto, mungkin 10 menit dari sini. Tapi kalau dari Patimura mungkin 5 menit sudah sampai. Dan kemudian faktor yang mempengaruhi kedua adalah kesiapan SDM dan peralatan. Alhamdulillah untuk damkar Matang Kukar itu sudah sangat-sangat siap untuk sumber daya manusia dan peralatan yang sudah kita miliki. Itu untuk mendukung respon time sampai di bawah 15 menit itu. Kemudian ada faktor eksternalnya yaitu lokasi dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah relawan kebakaran. Itu yang sangat membantu kita dalam hal mencapai respon time di bawah 15 menit. Karena relawan itu kan berada di lokasi kejadian. Nah, mereka bisa melaksanakan penanganan awal sebelum tim dari damkar datang. Nah itu masuk dalam perhitungan respon time. Kenapa penting dan wajib respon time ini? Karena apabila penanganan kebakaran itu di atas 15 menit, itu tidak diakui sebagai kinerja. Jadi tidak mendapat penilaian kinerja. Karena damkar ini adalah salah satu pelaksana yang namanya SPM, standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketika dia di atas 15 menit penanganan itu tidak masuk dalam progres pencapaian kinerja dari standar pelayanan minimal itu. Oke, tapi sejauh ini Pak, pernahkah ya? Tapi jangan sampai ya. Tapi pernah nggak melebihi dari 15 menit? Kalau untuk wilayah Kota Tenggarong tidak pernah. Tidak pernah ya? Cuma kan kita kalau bicara Kutai Kartanegara kan ada 20 kecamatan. Nah, untuk ibu kota kecamatan kita jamin juga tercapai 15 menit itu. Tapi ketika dia kejadiannya di suatu desa atau kelurahan yang jaraknya dari kebetulan kan pos kita ada di ibu kota kecamatan. Makanya kita ke depannya sangat mengharapkan berfungsinya semua relawan yang ada di desa-desa sehingga respon time itu bisa kita capai. Oke ya, berarti ini lebih ke relawan Pak ya? Ya, Yang sangat membantu relawan itu. Oke, kalau di Tenggarong ya 10 menit masuk ya. Pokoknya sesuai dengan cuaca, geografis dan lain sebagainya Pak ya. Ketika seandainya ya kalau ada musibah mungkin masyarakat juga bisa membantu, bukan hanya kita mungkin ke relawannya ya, tapi masyarakatnya mungkin bisa membantu dari damkar sendiri mungkin Pak ya. Itu masuk dalam responsif nggak? Iya, masuk. Jadi setiap kejadian kebakaran itu peran serta masyarakat itu sangat kita harapkan kerjasamanya. Tuh masyarakat. Mungkin untuk lebih detailnya untuk kondisi di lapangan bisa digambarkan oleh Kasih Pemadaman. Oke, karena udah dilempar ke Kasih Pemadaman, Bapak Ucin Alatas ya. Siap. Biasanya dipanggil apa Pak? Pak Ucin Kumis. Pak Ucin Kumis ya. Ya, Kumis. Pak Ya, Kumis, karena ya. kumis. Pak Ucin Kumis Siap. ya. Baik, Pak Ucin Kumis. Siap, ya. Mungkin bisa langsung aja nih Pak. Gimana mungkin? Bapak kan mungkin lebih ke lapangan Pak ya. Siap. Nah, gimana Oke. Pak eksekusinya? Jadi gini, kalau kita berbicara kebakaran, Mbak ya, memang ya namanya musibah kita kan nggak tahu. Jadi gini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kami kan dari OPD itu kan mempunyai SOP, ya SOP. Tapi ya itu tetap kami jalankan. Nah, sesuai apa kondisi di lapangan karena saya terjun langsung di lapangan, banyak sih kendala-kendala yang kami hadapi, terutama di masalah jalanan. Nah, ibarat tepat waktu ke TKP, nah itu satu. Tapi itu tidak menyurutkan kami apa yang disampaikan Pak Kabit itu masalah respon time. Tapi tetap, tetap alhamdulillah ya. Harus pokoknya apapun yang terjadi Iya. ya, harus pokoknya Iya. tepat waktu lah ya. Ya, memang
kalau kita berbicara dulu, ya masalah kebakaran ini memang masyarakat memang ya agak-agak kurang. Tapi alhamdulillah sejak berdirinya Damkar Matan Kukar ini, Mbak, ya alhamdulillah masyarakat sedikit demi sedikit seiringnya waktu mereka paham ini berkat kerjasama atau edukasi dari pihak bidang 1 yang sesuai dengan tupoksinya adalah untuk masalah pencegahan. Nah, kami yang action di lapangan ya alhamdulillah sampai saat ini pun ya kalau saya berbicara, Mbak, ya hitungannya tidak ada yang mengalami suatu sedikit hambatan. Cuma ada sih hambatan-hambatan yang lain terutama untuk masalah laporan. Nah ini kebanyakan masyarakat tuh melapor video dulu. Nah, baru lapor. Nah, ini yang banyak kendalanya. Nah, itu. Cuma ya alhamdulillah untuk masalah itu bisa kami atasi. Nah, untuk di lapangan masalah pemadaman sih memang kalau masyarakat intinya mana api itu yang disiram. Nah, kalau kami memang ada salah satu SOP ya. Nah, bukan yang terbakar dulu kami siram, Pak. Lingkungannya dulu. Ya, kalau sudah terbakar ya ibaratnya untuk apa juga kita ibarat mati-matian untuk menyiram. Nah, yang pastinya yang di sampingnya itu adalah namanya pemblokadean. Supaya api yang ada di TKP tersebut itu tidak meluas. Jadi anggota alhamdulillah datang dari kiri kanan belakang dibantu juga oleh relawan yang ada di lokasi tersebut. Ya, paling intinya untuk pemadaman itu ada teknis-teknis khusus. Ya. Nah, ini yang belum dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini. Nah, untuk kami pun di pemadaman paling tidak ada teknis-teknis khusus pemblokade tadi itu. Nah, intinya jangan sampai kalau rumah ini terbakar, nah mungkin ini yang kami siram, ini yang kami lindungi dulu. Supaya tidak meluas. Nah, itu. Nah, kebanyakan sekarang ini kami ya itulah tadi kendalanya satu, Mbak. Ya, paling tidak masalah dari tempat kami sampai ke TKP. Nah, itu. Nah, intinya ya masalah dari Mako ke TKP itu pertama tadi ya ada sedikit hambatan masalah laporan. Yang kedua masyarakat di jalanan kan kita lihat sendiri. Kalau di kota kan apalagi malam minggu atau sore Sabtu kan untuk menjelang hari Minggu. Nah, ini yang ada hambatan sedikit. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu masyarakat sudah paham. Nah, ini yang kami sikapi selama ini, yang pastinya kesimpulannya apa yang saya rasakan di lapangan alhamdulillah saya berkolaborasi dengan anggota termasuk masyarakat dan termasuk anggota relawan juga bisa menghadapi hal-hal yang sedemikian. Intinya harus cepat lapor, itu ya, Pak. Berarti tapi kolaborasinya bagus lah ya sejauh ini ya. Cuman kedepannya mungkin bisa nanti ditingkatkan lagi dari masyarakatnya juga gitu ya. Pokoknya laporan yang paling utama jangan live dulu. Pak, pernah nggak, Pak? Pernah nggak mengalami itu kan mungkin kalau lagi tidak ada kegiatan atau apa kan pegang handphone ya. Pernah nggak ngelihat itu pertama-tama itu di live masyarakat dulu, baru laporan yang datang? Itu kebanyakan, Mbak. Itu yang paling agak ya bukan banyak sih. Ya sering lah kami alami. Nah, itu tuh malum lah nama masyarakat ini ya kita dari media sosialnya kan ini. Ya memang sih kita tidak menyalahkan kepada masyarakat tersebut. Intinya namanya orang kebakaran itu kan panik, nggak sempat lagi. Jadi orang-orang yang di luar aja yang berinisiatif untuk ya memberikan laporan pada masyarakat. Cuma masyarakat ini ya namanya, ayo nih ada kebakaran ini. Nah, itu paling tidak kan mereka harus lapor dulu, harus telepon. Nah, tapi kalau kita mengharapkan kepada yang punya musibah, saya rasa itu tipis, Mbak. Jadi intinya yang warga-warga yang lain lah itu kan. Mereka samping menyelamatkan harta benda mereka kan, sampai nelpon saya rasa itu namanya panik. Nah, itulah itu kendala-kendalanya untuk sampai saat ini. Oke, mungkin yang paling utama bareng-bareng dulu lah gitu yang bisa selamat. Atau mungkin karena apinya ini masih kecil, jadi mereka berusaha dulu baru nanti melapor gitu ya. Oke, baik, ini boleh nih nanti siapa boleh yang menjawab. Untuk meningkatkan responsif sendiri itu dari bidang 2 nih apa sih yang dilakukan? Jadi untuk meningkatkan respon time ini, bidang 2 pertama itu kita
telah membuat aplikasi sistem pelaporan namanya Sigap, yang mana aplikasi ini terintegrasi dan terkonek ke semua stakeholder kebakaran atau personil kita di semua sektor. Jadi ketika informasi kebakaran itu masuk ke sistem kita, secara otomatis akan terbaca semua ke pos dan petugas yang bertugas, sehingga bisa secara cepat ditindaklanjuti. Dan ini sangat efektif dalam hal sistem komunikasi, sangat mempersingkat sistem komunikasi kita. Dan di aplikasi itu apabila ada 2 jenis laporan, yang yaitu tentang kebakaran dan tentang penyelamatan. Itu dia punya alarm tersendiri. Kalau kebakaran dia bunyinya sirine, sirine kebakaran. Kemudian penyelamatan ada suaranya tersendiri yang sudah dipahami oleh. Kalau pemadam kebakaran ini. Ya, betul Mbak. Ya, betul. Jadi itu salah satu langkah kita untuk merespon bagaimana mempersiapkan percepatan menangani respon time tadi itu. Itu salah satunya. Yang jelas yang kedua, peningkatan keterampilan SDM daripada personel kita, kemudian pemeliharaan secara rutin dan berkala semua peralatan sehingga dia siap digunakan pada saat ada kejadian. Mungkin itu dari kami. Itu nanti di bidang Bapak juga? Ya, di tapi bidang. Nanti ya, di seksi yang lain gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi Sigap Pak ya. Nah berarti kalau nanti laporannya masuk ke Sigap, itu terkonek ke semua wilayah. Iya. Relawan juga masuk di situ? Relawan juga? Kedepannya semua relawan juga kita. Jadi kita tinggal kasih username-nya. Ini kan masih tahap pengembangan. Untuk sementara masih di lingkup Dinas Damkar sampai ke pos kecamatan. Oh gitu. Nanti kedepannya kalau ada laporan gitu, misalnya di wilayah mana, dan nanti di situ ada relawan terdekat, itu mereka bisa langsung respon cepat gitu. Dan di dalam aplikasi itu langsung koordinatnya juga ada Mbak. Jadi sangat-sangat tepat sasaran dengan langsung kita lihat koordinatnya. Jadi bisa tidak perlu meraba-raba lagi untuk mencapai ke sana. Kan salah satu cara atau faktor yang menentukan kecepatan penanganan itu ketika lokasi itu kita sudah petakan sebelumnya kan. Maksudnya ketika kebakaran di posisi A, ini akses ke posisi A ini dari mana aja. Jadi kalau kita tidak petakan sebelumnya kan bisa-bisa unit kita ngumpul di suatu titik. Padahal sebenarnya ada akses di belakangnya, samping kanan, samping kiri. Jadi sasaran itu mungkin kita dekati dari 4 penjuru untuk mempermudah atau mempercepat proses pemadaman. Iya benar, itu lebih efektif sekali Pak ya? Iya sangat efektif. Jadi dengan memanfaatkan GPS kan. Biasanya sekarang kan sudah informasi geo GPS itu kan sangat lengkap ya, bisa langsung muncul sampai bangunannya dan keakuratannya kan bisa sampai berapa 10 meter mungkin kan. Jadi itu tadi Mbak yang saya bilang itu. Cara pemblokadean tadi kan apa yang disampaikan Pak Kabid yang masalah GPS, makanya anggota saya tidak hanya di satu titik. Paling tidak di titik belakang, tengah, pinggir atau di sana. Ini nanti itu penting. Cara nyambungnya tadi itu kan apa yang disampaikan Pak Kabid itu. Nah, di situ metode saya di lapangan untuk menginstruksikan seluruh anggota yang. Jadi ketika laporan masuk, muncul koordinatnya, bisa kita sudah langsung sebar udah. Cara penanganannya bisa kita atasi dengan cepat. Oke. Pak Ucin, Siap. Pak Ucin Kumi. Karena Bapak di lapangan Pak ya. Sekarang ini kan pemadam kebakaran dan penyelamatan Pak ya. Bapak nggak hanya madamkan api kan ya? Siap. Pak, Bapak mungkin ada nggak kejadian, menurut Bapak sebenarnya ini kejadian yang, ini bisa dikerjakan sendiri gitu ya? Ada nggak Bapak pernah ke lapangan, tetapi namanya tadi kesigapan Pak ya? Jadi, apa Pak pengalaman Bapak? Dari pengalaman gini Mbak, banyak sih, termasuk kemarin sore. Saya diteleponi kan, telepon aja. Nah di salah satu
wilayah di Loipuh. Nah, warga itu ada membakar tumpukan kayu. Nah, itu kan jadi sudah disiram orang yang bakar nih, tidak terlalu besar sih. Nah, cuma warga masyarakat di sekitar tuh anggaplah tidak tahan asapnya, Mbak. Karena itu disiram tidak padam-padam semua apinya, mau tidak mau lapor ke damkar. Panik. Iya, jadi hitungan saya kan untung ya, dia tuh melapor dengan saya, dengan anggota itu langsung dikasihnya video. Oke. Ya, langsung di video ya, karena memang menganggap itu kan tidak terlalu urgent lah hitungan kan. Cuma masyarakat minta dipadamkan. Nah, itu. Jadi hitung saya ini kan kalau memang dihitung ya, tapi tidak apa-apa karena mereka itu nelpon mau tidak mau kita harus berangkat ya. Kenapa? Apapun bentuknya, yang namanya masyarakat mau nelpon itu pasti dia itu kan tidak mampu, pasti minta tolong. Nah itu prinsip kami di Damkar. Tidak perlu tahu itu hoak apa itu, asal ada laporan berangkat. Nah ini ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kami tetap merespon apa yang disampaikan dan keluhan dari pihak masyarakat. Itu, Mbak. Oke, kita sudah sedikit banyak ya ngobrol-ngobrol bersama Pak Kabid dan juga Pak Kasih, Pak Ucin. Kita akan masih ngobrol-ngobrol sedikit lagi lah ya. Kita break dulu deh, nanti kita balik lagi. Exorcist.
in my pocket. I need that fuel inside my rocket. Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. Deep fight, both I'm walking. Make the ground shake, step the motherfucker mosh pit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. But they get dropped, them bombs on you. And I don't even smoke like that. Already elevated cause I roll like that. I be levitating on a daily, baby. Steady meditating, grab a yoga mat. Breathe out, baby, don't hold it in. Breathe in, baby, your soul needs that. Fools out here thinking that we done. Wait till I see that a man hold it back. Not too many who get it like this. I'm walking that walk, I'm talking my shit. I'm crashing they planes, I'm sinking they ships. We ready for war, you better not miss. I'm crossing your borders, taking your chips. When we on tour, I'm taking your bitch. Pushing that pure, that 100%. Got on my life, I need that, I need that, I need that. Right bitch on D5, feeling T5, two left feet, them Reebok. Tryna get freelance, now she a free thought. Shoulda never let the bitch alone when I sleep. Got a bitch skip it, popping in my Reeboks. Talking about a detox, bitch, like a Reebok. Shot run up, bitch, shaking like a Reebok, Reebok. I'ma sit my high ass back and watch these little kids run around like it's track. Matter of fact, hey kid, won't you scoop me some of that Mac? Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. Yeah. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. Why? I done got myself in a situation. See, I'm here because my best friend Drew gave me the invitation. And boy, the food is good. But damn, his Sirine Waspada, masih kita mengulik-ngulik dengan sekitaran tugas dan fungsi dari bidang 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, bidang 2 ke eksekusi di lapangan. Pak, kalau eksekusi di lapangan itu tentunya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu tidak sendiri. Ya, tentunya berkolaborasi dengan pihak-pihak lain selain dari relawan, masyarakat, mungkin ada dinas terkait. Boleh dijelaskan Pak, siapa aja yang ada di situ? Ya, jadi dalam melaksanakan tugas Dinas Damkar dalam eksekusi di lapangan, kita itu bekerja sama lintas sektor. Ada beberapa pihak yang menjadi tandem kita atau partner kita di lapangan. Yang pertama adalah Sub dan Lantas untuk kelancaran transportasi. Yang kedua ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kemudian Satpol PP untuk penanganan keamanan di lokasi. Selanjutnya adalah PDAM dan PLN. Ini menjadi faktor yang sangat vital untuk membantu keberhasilan tugas kita secara baik di lapangan. Pak Ucin. Siap. Pak Ucin kan di lapangan. Tadi kan Pak Kabid sudah menjelaskan ya kolaborasinya dengan lintas sektor tersebut. Nah, sejauh ini ketika Pak Ucin di lapangan langsung, apakah itu berjalan? Insya Allah berjalan sudah Mbak. Jadi gini, memang sih kalau kita bicara secara keseluruhan harus jalan terus enggak ada juga sih. Ibarat tuh kalau kita berbicara OPD pendukung tadi itu harus lengkap enggak juga. Ada juga lengkap, ada juga enggak kan. Kita ya intinya satu, apa yang disampaikan Pak Kabid tadi, apa OPD yang lain itu kan ya berperan kepada mereka, ibarat tuh penunjang dari hasil pekerjaan kami, itu satu. Nah, tidak terlepas juga dari OPD tersebut Pak.
Ya dari pihak masyarakat ya juga. Misalnya dari pihak Pak RT, Pak Lurah. Nah itu bisa juga sekarang ini alhamdulillah sudah mengkondisikan warga-warganya apabila ada terjadi musibah kebakaran itu. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, OPD-OPD itu ya sering untuk mendukung untuk masalah kinerja kami di lapangan. Oke, namanya kolaborasi. Ya, itu. Ya. Tapi itu ada sejenis penandatanganan kerjasama atau apa Pak? Ya, jadi di Dinas Damkar ini kita ada juga subkegiatan untuk menjalin kerjasama. Dan kita sudah melaksanakan beberapa PKS, perjanjian kerjasama, termasuk dengan instansi vertikal ya, seperti lapas. Ya. Kita ada PKS, perjanjian kerjasama untuk penanganan kebakaran apabila terjadi situasi di lapas itu. Kemudian kita harapkan di bawah koordinator Pak Sekretaris Daerah untuk lintas OPD tadi, untuk suatu menjadi keharusan untuk bekerja sama saling bahu-membahu untuk penuntasan tugas ini. Jadi yang paling banyak bersinggungan kita itu mungkin PLN, Mbak. Karena setiap kebakaran ya itu untuk menghindari juga adanya korban dari baik dari kita Damkar maupun dari relawan, makanya listrik itu harus dipadamkan apalagi kondisi misalnya dalam kondisi ada genangan air, itu kan tegangan listrik akan naik berapa kali lipat dari standar, itu sangat berbahaya. Dan dari pengalaman yang ada beberapa kejadian itu korban karena listrik, itu baik dari petugas damkar sendiri maupun masyarakat. Jadi sangat-sangat kami butuhkan untuk kerjasama lintas sektoral itu. Oke, teknisnya itu gimana Pak? Misalnya nih kalau ada musibah lagi kebakaran, apakah dari damkar yang menghubungi ataukah itu otomatis ketika ada suatu musibah dari instansi atau kerjasama yang tadi itu yang Bapak sebutin itu, mereka langsung respon atau dari damkarnya sendiri berkomunikasi dengan mereka gitu? Itu otomatis, Mbak. Jadi di OPD tadi ini kan rata-rata mereka juga punya petugas yang standby 24 jam. Dan di situ tadi nanti kita akan masuk di aplikasi kita juga. Jadi setiap ada laporan kebakaran itu tercatat juga di sana. Jadi tidak perlu lagi ada komunikasi, secara otomatis mereka akan langsung bergerak juga. Oke, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi soal eksekusi di lapangan bersama Pak Andi, Pak Kabid, dan juga Pak Kasim, Pak Ucin Kumis, ya. Yang imut ya. Ya, kita akan berbicara mengenai kepemimpinan, ya. Baik, selain dari tugas dan fungsi dari kedinasan sendiri, tentunya sebagai pemimpin kita di Damkar Matan ya, ingin yang terbaik lah ya. Pokoknya setiap pelayanan tuh harus oke gitu ya. Nah, dari bagian bidang 2 ya, khususnya ini bidang yang sangat-sangat dekat sekali ya dengan pemimpin ya, tangan kanannya lah gitu ya. Nah, dari bidang 2 sendiri gimana nih? Apakah bisa mengimbangi dari yang keinginan yang luar biasa ya? Tipikal pimpinan. Ya. Beliau yang bisa menjawab ya. Jadi silakan. Sebagai bawahan mau tidak mau wajib mengimbangi apa yang menjadi program dari Pak Kadis. Ya. Memang awal-awalnya sih kami agak kaget juga karena kan kami berasal dari OPD yang lebih santai ya, masuk Berarti ke di sini nggak santai, OPD yang memang di sini sangat mementingkan kedisiplinan dan kalau boleh dibilang fisik juga harus siap ready ya. Dan memang faktanya semua diklat-diklat dan pelatihan di Damkar itu
sifatnya atau modelnya semi militer. Jadi apa yang menjadi kinerja atau program dari Pak Kadis, saya rasa mau tidak mau kami akan berakselerasi untuk mengimbangi beliau. Dan ya selama ini kami sangat berterima kasih kepada Pak Kadis yang telah membimbing kami untuk bekerja secara maksimal untuk melayani masyarakat Kutai Kartanegara dengan baik. Mungkin itu, Pak. Iya. Kagetnya gimana, Pak? Iya. Tapi sebelumnya memang jarang di lapangan atau memang pekerjaannya di kantor gitu? Ya, kalau dulu kan di PU Sumba Perkim, itu kalau di lapangan sih Di lapangan. sering aja. Tapi- Cuma tidak ada apa namanya target atau yang mengharuskan seperti sekarang. Karena sekarang kan ini sangat yang kita hadapi ini adalah keselamatan jiwa manusia. Jadi tergantung di ya, desa ya. memang harus cepat dan tepat tindakannya di sini. Ya benar kan keselamatan orang. Iya, gitu keselamatan nyawa. ya. Pak Ucin? Jadi gini Mbak ya, kalau kita berbicara Pak Haji Firdaus Rasani ini atau panggilan Pak Ape, memang ya saya mengapresiasi betul sama beliau. Jiwa lapangannya ini, ya saya kan namanya di Tenggarong nih teman-teman sudah paham Mbak. Ya untuk sementara beliaulah yang paling tertinggi jiwa kepemimpinan untuk masalah di lapangan. Jadi gini, kalau saya secara pribadi karena basic saya nih Mbak, saya memang di Damkar nih hampir 4 tahun, baru 4 tahun. Bukan orang lama sih hitungannya. Karena awalnya saya mulai tahun 2000, tahun 90 sampai tahun ini, tahun 2022 itu saya basicnya di kecamatan. Ya, PNS di kecamatan, karena saya bergerak di bidang Kesra. Nah, Kesra itu kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini di situ. Nah, alhamdulillah basic saya, ilmu saya yang ada di masyarakat di situ, saya tiba-tiba masuk ke sini agak nyambung lah, walaupun tidak signifikan. Nah, bertemu dengan beliau, saya sih jujur kalau bertemu dengan beliau ini, saya untuk masalah riwayat pekerjaan, Pak, saya jujur. Bapak beliau itu pernah atasan saya. Saudara beliau itu pernah atasan saya. Sampai ke beliau sendiri. Itu saya tahu persis apa sih tipikal beliau itu. Nah, maka dari itu untuk masalah apa bilang Mbak tadi itu untuk masalah itu apa arahannya atau kebijakan itu, saya secara pribadi bisa kok melaksanakan apa sih arah-arahan beliau. Nah, termasuk itu juga yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada anggota-anggota. Alhamdulillah sampai saat ini anggota-anggota sedikit demi sedikit, walaupun apa yang disampaikan Pak Kabit itu agak kaget lah, kebijakan-kebijakan beliau tadi itu yang ya kalau kita berbicara nyeleneh ada juga hitungannya, cuma itu bagi kawan-kawan nyeleneh, tapi bagi beliau itu sangat berarti untuk masyarakat. Iya benar. Nah, itu memang apa yang disampaikan Pak Kabit tadi itu ya masalah nyeleneh atau memang ada ya, cuma itulah gaya beliau ya Pak Pida tadi itu. Cuma gini, untuk sementara kawan-kawan sih sedikit demi sedikit seiringnya waktu bisa beradaptasi. Makanya saya tuh ya karena saya ini agak sedikit ibaratnya rapat atau bersentuhan langsung dengan anggota. Nah, itulah apa yang keinginan beliau itu saya sampaikan, Mbak. Door to door ibaratnya ya anggaplah, makanya saya di Damkar ini khusus di lapangan saya tuh sudah digelari, Mbak. Pak Ucin Kumis Bemamai. Nah, ini. Tapi bagi saya Bemamai saya itu hanya untuk apa sih? Saya implementasikan apa yang diarahkan oleh Pak Kabit, Pak Kadis itu. Nah, ini. Cuma gaya saya dengan anggota saya tidak terlalu ya gimana, yang penting bagaimana sih menyampaikan apa yang diinginkan oleh Pak Kadis. Intinya kami selama ini baik saya, teman-teman yang lain termasuk anggota-anggota yang lain, alhamdulillah sedikit demi sedikit ibaratnya sudah bisa mengimbangi apa maksud dan tujuan beliau, Pak. Jadi saya sih secara pribadi terima kasih dengan beliau bisa membentuk karakter-karakter anggota itu gimana. Nah, apa yang disampaikan Pak Kabit itu masalah pendidikan, sapras yang sudah dipenuhi. Nah, kita aja lagi
Nah itu pernah saya menyarankan beliau karena beliau tuh ada basic dari militer ya. Saya pun juga ada Mbak. Saya jujur sebelum saya jadi pegawai atau PNS, saya dari security. Security? Ya tahun 90 sampai 94 itu. Termasuk ya Bapak beliau sendiri yang menyekolahkan saya di SPN. Nah itu kalau saya sih secara pribadi nyambung sama beliau. Cuma kalau itu saya terapkan dengan di sini, ilmu beliau, ilmu saya terapkan sih rasanya ya kurang nyambung lah sedikit. Tapi kalau ke disiplin oke, karena di sini saya ambil kesimpulan anggota-anggota nih walaupun mereka itu hanya bekerja di sini aja lagi, di hati Mbak. Karena hati dari rekan-rekan itu tuh berjiwa sosial itu harus tinggi, jangan sampai luntur. Karena kita kan membantu masyarakat itu harus dengan keikhlasan. Benar. Tanpa ada apa itu ini. Kami jujur, secara kesimpulan, kami sama-sama anggota dan lainnya itu tidak ada mengharapkan bentuk sanjungan, pujian apapun. Kami hanya bekerja lillahi ta'ala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak. Luar biasa, yang penting dari hati Pak ya. Kalau dari hati insya Allah pekerjaannya ringan ya. Walaupun menghadapi api yang berat itu terasa ringan. Serem sih Pak. Oke, demikian tadi ya bidang 2 ya, mereka siap. Dan semuanya basicnya lapangan semua gitu ya. Kagetnya gimana lagi Pak? Iya, tadi mungkin kita sudah banyak sekali sebenarnya, udah banyak semua yang mengulik bidang 2 ini ya. Nah, terakhir, masing-masing bidang itu pasti mempunyai target. Oke, nah ini mungkin targetnya bisa disampaikan nih Pak. Apa dari bidang 2 khususnya nih, apa target kedepannya dan mungkin harapannya dari masing-masing deh. Untuk bidang 2 target kita kita mau respon time itu kita tetapkan di bawah 15 menit. Kemudian kita mengharapkan ke depan 20 kecamatan itu sudah memiliki semua pos sektor dan dilengkapi dengan didukung oleh peralatan yang standar sesuai dengan peraturan Permendagri. Jadi seyogyanya satu pos sektor itu sudah dilengkapi oleh 2 brainware, 1 power supply dan 1 mobil pickup. Kemudian ada perkantoran dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Permendagri. Itu sepertinya. Oke, Pak Uchin apa harapannya di lapangan, targetnya? Target saya itu Mbak, enggak mulu-mulu. Intinya bagaimana sih masyarakat bisa menjaga jangan sampai terjadi musibah kebakaran. Itu aja dah. Oke, tuh untuk masyarakat ya jangan sampai ya namanya musibah Pak ya. Tapi bagaimanapun ya kalau bisa dicegah, dan damkar ada. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pokoknya damkar ada di hati kalian lah ya. Baik, terima kasih bapak-bapak yang ganteng-ganteng, Bapak Andi, Bapak Uchin Kumis, ya pokoknya sehat-sehat kalian. Amin. Bisa menghadapi apapun kejadian di lapangan. Pokoknya sekarang masih apapun Pak ya, sementara belum ditetapkan tadi Pak ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini dengan bidang 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai ketemu di Sirene Waspada selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.